Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yondra Priyatna. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Riau, kelas 2019B. Baik, di video kali ini saya akan mengkritik alur yang terdapat pada film Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan alur. Alur adalah rangkaian cerita dari sebuah buku, film, atau drama. Alur menjadi pengiring ceritanya dan cara mengembangkan imajinasi yang disajikan melalui lika-liku kejutan dalam alur cerita, menjadi kekuatan terbesar dari film atau drama. Banyak yang menyebut alur adalah plot cerita. Baik, langsung saja. Pada awal film menggunakan alur maju atau progresi karena diawali dengan scan seorang perempuan yang diperankan oleh Tara Basro sedang ada di sebuah ruangan. Di ruangan itu dia sedang bersama tokoh yang diperankan oleh Joko Anwar. Ceritanya, Tara sedang meminta kejelasan tentang hak royalti dan keuntungan yang bisa ia ambil hari itu dari penjualan album lagu milik ibunya. Sayangnya, nggak banyak yang bisa ia dapatkan karena penjualan album ibunya sudah tidak hits lagi setelah ibunya sakit bertahun-tahun. Joko Anwar di sini sebagai yang punya label rekaman. Terus, pulanglah dia ke rumahnya. Nah, di rumah tua tersebut juga tinggal sosok ibunya yang sakit-sakitan. Sosok ibu tersebut memang cukup mengerikan. Kamarnya berada di lantai 2 dekat dengan tangga, dengan tempat tidur yang memiliki tirai. Dan digambarkan pula ibu ini selalu tidur dan tidak pernah bangun. Baju yang dikenakan selalu berwarna putih dengan rambut panjang yang menjuntai. Jika ia memerlukan bantuan, ia selalu membunyikan lonceng. Suatu ketika, lonceng dibunyikan, Tara dan adik-adiknya tidak ada yang menyahut dan saling melempar tanggung jawab. Dari raut wajahnya, mereka terlihat sangat takut. Adik Tara yang paling besar, yaitu seusia SMA, akhirnya pun pergi ke lantai 2 untuk menemui sang ibu. Di sana ia menyisir rambut ibunya, dan kejadian janggal pun dimulai. Suatu malam saat semua terlelap, tahu-taunya ada suara lonceng dan hanya Tara yang mendengarkannya. Karena tak tahan, akhirnya ia pun bergegas menuju kamar si ibu. Secara si ibu sedang berdiri menghadap jendela. Perlahan Tara mendekat dan memegang pundak ibu dan berteriak, "Loh, ibu sudah bisa bangun." Namun sang ibu tidak bergeming. Lalu suara lonceng kembali berbunyi. Kok masih bunyi loncengnya, padahal ibu di depan Tara, pikirnya. Saat Tara menoleh ke kasur, ternyata ibunya sedang terbaring sambil membunyikan lonceng dan menunjuk jendela. Ternyata yang berdiri tersebut bukanlah ibunya. Singkat cerita, ibunya pun mati. Iya, setelah sehari sebelumnya bapak bilang sesuatu kepada ibunya yang masih menjadi misteri sampai saat ini tentang apa yang dibicarakan. Sang ibu dimakamkan di kuburan dekat rumah, bisa dibilang sangat dekat, karena dari luar jendela juga kelihatan di mana makam tersebut. Salah satu karakter yang mencurigakan di film ini adalah si bapak. Tiba-tiba saat sang ibu mati, bapak mendadak ada perlu keluar kota dan meninggalkan keluarganya dalam keadaan duka selama beberapa hari, sehingga Tara yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tak lama pun sang nenek yang duduk di kursi roda juga mati. Si neneknya mati karena nyemplung ke dalam sumur. Nah, sebelum si nenek mati, ternyata dia sudah menulis surat untuk temannya. Isinya untuk meminta bantuan. Ketika Tara membaca itu, ia pun langsung ke rumah teman si nenek bersama anaknya Pak Ustadz. Ternyata temannya si nenek itu adalah seorang penulis majalah goib dan memprediksi bahwa si ibu adalah seorang pengabdi setan. Nah, di sini terdapatlah alur mundur atau regresi, di mana penulis tersebut menceritakan bahwa si ibu ini dibilang tidak bisa punya anak setelah menikah bertahun-tahun. Dan untuk mendapatkan anak kala itu, perkumpulan sesat yang cukup terkenal, dengan cara mengabdi pada setan. Ketika sudah dapat, anak terakhir yang dimiliki harus diserahkan pada setan pada umur ke-7 tahun. Dan pada saat itu, para sekte akan datang untuk menjemput si anak. Lalu cerita kembali ke alur maju. Tara yang gak percaya akan hal-hal gaib tersebut pun pulang tanpa mengindahkan nasihat teman si nenek. Tapi anaknya Pak Ustadz meninggalkan nomor yang bisa dihubungi jika suatu saat ada keperluan yang mendesak. Dan benar saja, ternyata pas anak Pak Ustadz sedang berkeliling daerah rumah Tara, ia melihat sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang berdiri di balik jendela kamar almarhum si ibu. Singkat cerita, kita menuju alur klimaks atau puncak konflik.
Hantu-hantu yang mengejar anak terakhir makin menjadi-jadi. Tara sekeluarga makin panik, dan beruntungnya si bapak akhirnya pulang dan merencanakan keluarga untuk pindah rumah. Ternyata ternyata tidak semudah itu, sangat banyak halangannya. Mobil yang dipesan juga tidak sampai-sampai. Terpaksa mereka pun bermalam di rumah dahulu untuk beristirahat dan juga ditemani anak Pak Ustadz. Sayangnya setannya sangat susah dikendalikan hingga setan tersebut membunuh anak Pak Ustadz. Lalu selanjutnya kita menuju alur anti klimaks atau tahap konflik menurun. Diceritakan bahwa karena kegigihan keluarga ini akhirnya mereka bebas dari sekte sesat ini. Juga bantuan dari arwah si nenek yang ternyata lebih tahu soal setan tersebut. Dan ternyata anak terakhir ini bukan mau ditumpahkan oleh sekte setan, melainkan anak terakhir adalah titisan setan saat masuk ke umur 7 atau 10 tahun. Ya mau tidak mau mereka harus merelakan anak tersebut. Dan mereka pun bisa kabur dari rumah menuju kota dengan bantuan mobil dari teman si nenek. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya film ini memiliki alur cerita maju mundur, klimaks, dan anti klimaks. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.